A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fahadihil ahkamu, maka adapun inilah beberapa hukum. Fahadihil ahkamu, maka adapun inilah beberapa hukum yalzamu itu wajib. Kullu muslimin, siapa tiap-tiap orang Islam ma'rifatuha, apa mengetahui hukum. Ma'rifatuha, apa mengetahui hadihil ahkam. Ma'rifatuha, apa mengetahui ahkam walil wudu'i, dan itu tetap bagi wudu. Walil wudu'i, dan itu tetap bagi wudu. Walil ghusli, dan mandi. Wassolati, dan solat. Sunanun, adapun beberapa kesunahan kathiratun yang banyak. Jiddan, sangat. Faman, maka adapun orang aroda itu menghendaki. Siapa man hayata qablihi, kepada hidupnya hatinya man. Hayata qalbihi, kepada hidupnya hatinya man. Wal fauza, dan beruntung. Inda rabbihi, di sisi Tuhannya man. Inda rabbihi, di sisi Tuhannya man. Falyata'allam, maka belajarlah siapa kamu. Siapa man, falyata'allam, maka tak coba falyata'allam, mongko becik belajar sopaman, sinau sopaman. Apa biasanya? Maka belajar dia. Maka sungguh belajar siapa man kepada hadihil ahkam. Wa ya'mal, dan melakukan siapa man biha, dengan hadihil ahkam. Wa ya'mal, dan melakukan siapa man biha, dengan hadihil ahkam. Fala yatruku, maka tidak boleh meninggalkan siapa man. Fala yatruku, maka tidak boleh meninggalkan siapa man kepada hadihil ahkam. Illa mutasahilun, kecuali wong kang kegampangan, atau orang yang membuat gampang. Aulahin, atau orang yang main-main. Ausahin, atau orang yang lupa. Au jahilun, atau orang yang bodoh. Au jahilun, au illa mutasahilun, kecuali orang yang membuat gampang. Aulahin, atau orang yang main-main. Au sahin, atau orang yang lupa. Au jahilun, atau orang yang bodoh. Jadi ada beberapa hukum yang mana orang Islam itu wajib untuk mengetahui hukum-hukum tersebut. Artinya apa? Contohnya ingat seperti wudhu, mandi, sholat, itu wajib tahu. Ingat bahwa ini wudhu ini kan asli, hukum aslinya kan sunnah, menjadi wajib karena menjadi syarat, salah satu syarat daripada syarat sahnya sholat. Yang mana sholat tersebut hukumnya wajib, maka wudhu tersebut menjadi wajib. Maka kita tahu wal ghusli wassolati, dan sholat. Pokoknya orang kaya kata tahu dia wudhu, mandi, sholat. Sunanun kathiratun, maka kan dijelaskan nih ada bahwasanya Imam Ghazali menjelaskan di dalam Ihya, ilmu yang wajib atau fardu ain untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu adab. Yang pertama ilmu tauhid, karena memang pertama kita itu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana kita harus bersaksi. Tidak hanya bersaksi saja, tapi ikrar. Dalam ajaran ikrar kita tahu kan, tak kira orang yang romoro tak tahu, pas ikrar kan tak kira aja. Artinya para muallaf itu
Mangkan kan tidak diperbolehkan masuk Islam dikarenakan benar apa mau masuk Islam karena engkau kawin bi orang Islam. Apa mata oleh karena ketika dikian cerai otomatis orang tersebut akan kembali kepada Kristen. Apa karena memang masuk Islam itu karena orang bini. Mangkan kan tanya kinun ben masuk Kristen karena orang bini tak oleh. Pelajarin lagi. Makanya belajar kan sampai dia itu ikror kan, ketika ikror itu kan harus ada yang namanya sudah ilmu, artinya mengetahui kepada anu baru mengakui. Oh iya, berarti memang Islam ini benar-benar agama yang punya mana benar, Hanifah, ilmu yang memang benar. Wa mimma, dan itu tetap dari perkara ya ta'akadu yang kokoh ma'rifatuhu apa mengetahui ma, atau ya ta'akadu yang muakkad apa namanya pemakat sunnah yang ya pokoknya ya ta'akadu yang muakkad ma'rifatuhu apa mengetahui ma alkarus sholati apa beberapa dikirnya sholat wa nahnu, dan wa nahnu adapun kita nalkuru itu menyebut siapa kita kepada azkarus sholat guna di dalam ini bab bihtisorin dengan ringkas. Jadi ada zikir yang kita itu ketika tidak mengetahui artinya tidak mendapatkan pahala beda. Ada zikir yang tanpa mengetahui maknanya kita sudah dapat pahala. Contohnya apa? Baca Al-Quran, baca sholawat. Ketika kita tak tahu maknanya tetap akan diberikan pahala. Ada juga beberapa zikir yang tidak mendapatkan pahala. Contohnya apa? Ingat zikir sebiasa dulu lah. Subhanallah. Tapi tak tahu ke maknanya. Maka tidak akan mendapatkan pahala. Ada wakilah ketika tidak mengetahui mana artinya artinya sholawat itu tidak mendapatkan pahala. Tapi wakilah yang lain itu mendapatkan pahala. Fayaqulu, maka berkata al-musalli, siapa orang yang sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang mana arkanun niat berikan sudah dijelaskan i'malul fi'li, niatul fardiyah, terus yang terakhir at-ta'yin. Itu ketika sholat sendirian. Ketika berjamaah maka wajib ada niat jamaatan atau makmuman, seorang jamaatan makmuman. Fayaqulu, maka berkata al-musalli, siapa musalli, usolli fardhu dhuhri, usolli salat siapa saya fardhu dhuhri kepada fardunya duhur arba'a rakaatin kepada 4 beberapa rakaat adaan hale salat ada. Dijelaskan sudah di dalam kitab-kitab adaan dengan kodoan di dalam secara syari, di dalam secara lugat itu sama, artinya sama. Apa yaitu? Mengerjakan di waktu yang apanya mana? Mengerjakan di waktunya deh kan, maksud adaan kodoan itu. Tapi menurut syariat adaan mengerjakan pada waktunya, mengkodoan tidak pada waktunya. Tapi ini tidak termasuk kepada arkanun niat. Mustaqbilal kiblati, tur menghadap kiblat, apa tur? Dan menghadap kiblat. Makmuman, menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala ini tidak diwajibkan karena tak ada orang yang bojeng karena selain. Yimun misal pada orang yang bojeng karena apa mak bojeng pun karena matuah. Orang yang biasa tak teman bojeng bukti jihun lah. Ya tak benar berarti kan daihun. Karena setiap sholat itu pasti sudah bisa dipastikan pasti karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sudah mengatakan dia, berarti ini talafudun niat ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Tapi tetap ketika mengatakan Allahu Akbar, di dalam hatinya harus terlintas usolli fardhod duhri arba'a rakaatin. Sebenarnya cukup usolli fardhod duhri. Mun makmuman berarti makmuman. Wes cukup. Wa yubaddilu dan mengganti siapa man ad-duhra kepada duhur fi ghairiha di dalam selainnya duhur. Bismiha dengan namanya duhur. Wa yadhkuru dan menyebut siapa man atau siapa orang ada rakaatiha kepada bilangan rakaatnya salat. Wa yadhkuru dan menyebutkan siapa orang ada rakaatiha kepada jumlah rakaatnya salat. Wa yaqulu dan berkata siapa orang imaman kepada lafaz imaman badala makmuman hal menjadi gantinya lafaz makmuman. Ingkan apabila ada siapa man makmuman itu imaman itu menjadi imam. Jangan gila kan muntakyin itu kan berarti kan menentukan bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Mun jamaah itu bisa makmuman, bisa imaman. Tapi ketentuannya di dalam kitab-kitab imaman itu tidak wajib bagi jamaah biasa. Artinya jamaah di hari-hari biasa. Kecuali pada sholat Jumat. Sholat Jumat, imaman, makmuman itu wajib. Ketika imam tak mengucap imaman, otomatis tak sah. Imaman badalah makmuman ingkana imaman. Wa yatruku dan meninggalkan siapa orang huma kepada keduanya, imaman dan makmuman je. Ingkan apabila ada siapa man munfaridan itu orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian. Mun hujung bitibian cukup usolli fardhod duhri wes. Lebih ekstrimnya mun Imam Syafi'i itu ketika lafaz a hamzah itu sudah niat. Tapi kan di di kaul jadid tidak, yang mana mengatakan bahwasanya ya pokoknya ya di dalam lafaz Allahu Akbar itu sudah terlintas niat. Meskipun Allahu Akbar di lafaz lamnya Allah dia pas ba'aben niat untuk sholat duhur misal itu sudah cukup. Tsumma yaqulu kemudian mengucapkan siapa orang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya artinya doa iftitarulah ketika setelahnya takbir mun tebun kiali itu pernah tebu ya paling enjak cong ketika ban itu hojeng. Mun semisal doa iftitah itu tak bisa baca kapi, wes lah sampaikan wa ma ana minal musyrikin. Marde ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim bas. Ya mun tak bisa boleh, ya artinya anggaplah kafuru. Ini mun semisal depan ban makmum muafik ya, artinya dari ada, artinya ngejepok dan sebagainya. Tapi mun makmum masbuk ya apanya mana lebih diprioritaskan, siapa tahu ngejepok kah Fatihana baca Fatihah di sholat di apanya di rakaat itu. Kan makmum masbuk kan orang yang tak ngejepok baca Fatihah kan. Terus wajah tu menghadap siapa saya, wajahnya kepada wajahku lilladzi kepada dat. Wajah tu menghadap siapa saya, wajahnya kepada wajahku lilladzi kepada dat fatoro yang menciptakan siapa alladzi asamawati kepada beberapa langit wal ardo dan bumi. Wal ardo dan bumi hanifan hale condong musliman dan tur muslim dia. Apa hanifan hale condong maksudnya condong kepada yang apanya mana perkara yang baik, musliman dan muslim, wama dan tidak ada ana adapun saya minal musyrikina itu termasuk daripada orang-orang musyrik. Inna solati sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku,
Lillahi itu tetap bagi Allah. Lillahi itu tetap bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan alam semesta. Lillahi ku tetap kedua Allah Rabbil Alamin kang mangirani alam kabeh. La syarika, tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi alladhi atau bagi Allah. Wa bidalika, dan dengan itulah lafad wajjahtu ila akhirihi, umirtu diperintah siapa saya. Wa ana adapun saya minal muslimina, itu termasuk daripada orang-orang muslim. Minal muslimina itu dari beberapa orang muslim. A'udhu, Riko boleh? Boleh Riko? Hah? Hatam adalah sedia. Dalam coba. Katanya bendi. Tu wa ana minal muslimin. A'udhu, memohon pertolongan siapa saya, memohon perlindungan siapa saya billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaiton ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya lan akhirat, ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat beloko. Alhamdu, adapun segala puji lillah itu tetap bagi Allah. Al-Rabbil Alamin kang mangirani alam kabeh, ar-Rahmani kang welas ing dalam dunya, ar-Rahimi kang welas ing dalam dunya lan akhirat bloko. Malik yaumiddin kang miliki dino kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kain mun lafad iyyakah tanpa adanya tasdid maka artinya adalah matahari. Iyyaka na'budu, mun semisal seperti itu, kepada matahari, na'budu menyembah siapa kita deh pas. Mun tahu kepada artinya mun semisal tak tahu kepada artinya paling tidak kun betal ketika mengurangi tasdid. Tapi mun tahu kepada artinya maka bisa-bisa kafir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk apa ning balaghor ya? Ini sangat masyhur di dalam balaghor. Takdim dan takhir. Harusnya kan na'budu iyyaka. Di dalam balaghor itu kan ada kalam fasih, kalam baligh, kalam fasid. Ini aja. Depan aja. Kalam fasid, kalam baligh apa? Hah? Dari mana? Nafurul kalimat. Ada yang mun ketika baligh itu mun baligh pasti fasih, tapi mun fasih belum tentu baligh. Contohnya fasih itu tidak tanafurul kalimat. Pokoknya mun tak tanafurul kalimat sudah fasih. Semisal ben ngajar nak TK atau nak anak PAUD. Ben bentan intelek. Semisal nganggo ben. Jadi di apa nyaman di zaman digitalisasi ini. Padahal anak-anak gini sebentar ini ben. Fasih ben. Banyak orang yang didiskriminasi semisal. Dan solusinya kita harus bagaimana? Ya kita harus seperti ini. Pas bentan bentek. Padahal saya kantin benar karena TK. Nah itu nyaman kalam fasih tapi tidak balik. Kalam fasih tapi balik kalam fasih balik tidak remah. Atau kalam balik nyaman ya. Kalam balik itu seperti apa? Ya semisal ingat bahan dekan jana. Dekan masalah mulian semisal. Ben mulian demaah. Oh iya mulian kok lenjelenan kok. Lenjelen aja. Ntar kah? Artinya sama-sama paham lah. Itu nyaman baliw. Karena muktadul hal. Tapi mun bendekan bina kanak TK. Entah politik. Entah apanya mana. Digitalisasi misal dan sebagainya. Pokoknya yang ada di medsos. Ya tak kira ngakin ben. Terus mun lafad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini namanya takdim takhir. Apa tujuannya? Apanya mana? Apa faedahnya? Faedahnya apa? Faedah apa pernyamannya? Salah satunya adalah untuk memperindah. Bener kan?
Entah faedah apa deh, pokoknya untuk memperindah pada wis. Ihdinas sirata. Ihdi memberikanlah petunjuk siapa engkau na kepada kita. Siapa panjenengan na kepada kita sirata kepada jalan al mustaqimah yang cicek. Cicek itu yang apa nyaman ya? Yang benar lah. Siratal ladina, rupanya jalannya orang-orang. Orang banyak. An'amta yang paling nikmat, yang memberikan nikmat. Siapa panjenengan alaihi atas alladina? Siratal ladina, rupanya jalannya orang banyak. An'amta yang memberikan nikmat. Siapa engkau alaihim atas alladina? Ghairil maudubi yang tidak dibenci. Alaihim atas alladina waladhdallina, dan bukan orang yang dolim, bukan orang-orang yang dolim. Tsumma yaqulu, kemudian mengucap siapa musolli amin. Yain ada amin mun hamzan lanceng berarti istajib lana. Artinya semua amin, semoga engkau mengabulkan. Beda amin. Namun amin itu berarti orang yang amanah. Mun amin kan beda biasanya. Waladhdallin amin. Kan beda kan sedih kan? Artinya tidak panjang semuanya. Lafaz hamzahnya tak lanceng, mimnya tak lanceng. Maka artinya apa? Artinya apa? Hah? Selamat. Semoga selamat. Beda pokok teloannya amin. Amin itu berarti hamzahnya lanceng, itu berarti istajib lana. Mun amin itu berarti orang yang amanah. Mun amin itu doa ya agar selamat. Jadi momen semisal ben waladhdallin amin semisal. Ya boleh. Amin boleh. Intinya artian mun amin yang gila istajib lana. Mun amin itu orang yang amanah atau orang yang bisa dipercaya. Mun amin itu berarti orang amanah, semoga selamat. Kalau tak salah semoga selamat apa deh kau nyari nih kamus. Pokoknya ada 3 aja lah. Gimana karena ketika beda waladhdallin amin kan bener kan? Saya kebayang loh. Nak gini, nak bini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Memberilah petunjuk siapa engkau nah kepada kita as-siratal mustaqim kan artinya kan berdoa. Makan kan amin. Semoga engkau mengabulkan. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca siapa musolli as-surata kepada surat. Summa, faedahnya summa apa? Tartibul ittisal. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca siapa musolli as-surata kepada surat. Jadi ketika setelahnya membaca Fatihah, ketika sudah membaca Al-Fatihah, setelahnya membaca Al-Fatihah aja membaca surat pas. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan siapa musolli inda iradatir ruku, ketika menghendaki kepada ruku. Allahu Akbar. Ketika ruku Allahu Akbar ini takbir intiqal, artinya takbir untuk pindah kepada rukun yang lain. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan siapa musolli subhana rabbiyal adimi wa bihamdih. Subhana rabbi, maha suci Pak Tuhanku, al adimi yang agung, wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah salah samarrotin dengan 3 kali. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan siapa musolli sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ila akhirih.
Ketika mare ruku terus i'tidal itu membaca sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok tidak Allahu Akbar juga? Karena ada cerita pas waktu itu pejeng subuh yang mana Sayyidina Ali itu amakmumah, tapi karena menghormati orang yang lebih tua si jelening ya dan dia, artinya jelening ning terowongan yang mana tidak bisa nyalep tak bisa nyalep, artinya ya harus nunggu meskipun yang orang sening yaden itu orang Nasrani loh, bukan orang Islam, tapi karena memang adabnya kore apa nyaman kok sing ngodeun adab tak boleh je pas menyerobot pak amin pak ulur keburu pak, artinya pas nyerobot itu dari saking beradabnya Sayyidina Ali. Terus ketika itu ya taken kan ceretan kan etaken kanjeng Nabi itu etaken wi malaikat Jibril kan ceretan tak tahu apakah etaken apa ada pokon kanjeng Nabi itu apakah pakon ki ruku, karena apa kan man adrokar ruku fahu adrokar rokaat, mulai ngejepo imam siapa Sayyidina Ali jadi ki sujud ki jadi nah pas marde ya Sayyidina Ali itu pas jamaah nurut jamaah apa nyamana nurut jamaah pas kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah tidak mengatakan Allahu Akbar, alasan salah satunya karena memang kan gila aja alasannya penyamana Sayyidina Ali telat karena beda orang sepo sening yaden yang mana orang sepo tadi orang Nasrani, sampai Sayyidina Ali itu apa nyaman ya tak bisa lebet deh karena memang di situ lebet nih terowongan tuh tak salah ngaji. Sami'a mendengarkan Allahu siapa Allah liman bagi orang hamidah yang memuji siapa manhu kepada Allah. Rabbana do Tuhanku, laka itu tetap bagimu alhamdu adapun pujian, adapun segala puji, mil'us samawati apa mana tak coba sak kebae piro-piro langit, berarti kebak pada nanu sepenuhnya beberapa langit, wamil ul ardi dan sepenuhnya bumi, wamil umma dan sepenuhnya sesuatu syikta yang menghendaki siapa engkau min syai'in dari sesuatu ba'du di dalam setelahnya ya setelahnya ajilah berarti ba'du setelahnya basmalah hamdalah sholawat. Sumayakulu kemudian ngucap siapa musolli inda irodati sujudil awal ketika menghendaki sujud yang pertama Allahu Akbar. Jadi setiap mau pindah kepada rukun membaca Allahu Akbar kecuali ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Tapi bisa juga ketika i'tidal Allahu Akbar bisa. Tapi di tuntunan yang kita baca itu sami Allahu liman hamidah. Tapi ketika mengucapkan Allahu Akbar apakah betal ya? Dia tak betal. Dimana? Summa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbi maha suci Tuhanku al-a'la yang luhur wa bihamdihi dan dengan memuji Gusti Allah. Memuji Gusti Allah salah samarratin dengan 3 kali. Summa yaqulu kemudian mengucapkan inda iradatil julusi siapa musolli inda iradatil julusi ketika menghendaki duduk Allahu Akbar, ia mengucapkan Allahu Akbar. Summa yaqulu kemudian mengucapkan siapa musolli Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini ila akhirih. Rabbi do Tuhanku ilfir mengampunilah siapa engkau li kepadaku, warham dan memberi dan mengasihanilah siapa engkau ni kepadaku,
Warham dan mengasihanilah siapa engkau ni kepadaku, wajbur dan menembel siapa engkau ni kepadaku, warfa dan mengangkatlah siapa engkau ni kepadaku, warzuk dan memberikanlah rezeki siapa engkau ni kepadaku, wahdi dan memberilah petunjuk siapa engkau ni kepadaku, wa'afi dan mengampunilah siapa engkau ni kepadaku, wa'fu dan mengampunilah siapa engkau anni dari dosaku. Jadi ketika kita itu duduk julus bainal julus bainas sajadata ini, itu mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya pernah bilang, mungkin ketika ngaji warokot, lafad afun dan wafurun itu muradif aja. Artinya sama-sama mengampuni, dat yang maha mengampuni. Terus setiap sesuatu yang muradif menurut Ibnu Syati bintu Syati, Halimah bintu Syati itu mempunyai teori bahwasanya anti sinonimitas. Jadi beliau itu tidak percaya adanya sinonim. Padahal kok ada dengan jalasah. Itu kan secara makna sama. Yaitu duduk. Tapi kan ada perbedaan. Kok ada duduk daripada tidur. Jalasah duduk daripada berdiri. Itu kan sama-sama duduk. Tapi beda konteks. Kok ada ya. Oh ternyata menggunakan lafaz kok ada, oh berarti toju mendedukan. Atau jalasah berarti ijlis ya fulan, berarti orang je gerjulung-gerun menceng suruh toju. Ijlis kok jejak sakingan ro ijlis ya fulan, misal begini. Dengan ghafurun, lafad afun itu pengampunannya Allah tanpa adanya taubatan nasuha. Apa yang ghafurun itu masih membutuhkan taubatan nasuha. Mun afun je, makanya sening bulul marom itu contohnya reng bini si nganu pate itu kan afun. Wa'fu anni dan mengampunilah siapa engkau anni dari dosaku. Summa yaqulu kemudian mengucapkan siapa man inda iradati sujudiku. Summa yaqulu kemudian mengucapkan siapa musalli inda iradati sujudi ketika menghendaki sujud asani yang kedua. Dalam mengucap Allahu Akbar kepada lafaz Allahu Akbar. Tumayakulu kemudian mengucapkan siapa musolli. Tumayakulu kemudian mengucapkan siapa musolli pada bisi pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salasa marrotin dengan 3 kali. Kelawan telu piro-piro ambalan. Dengan 3 beberapa kali. Tumayakulu kemudian mengucapkan siapa musolli inda iradatil qiyami ketika menghendaki untuk berdiri lirraqati bagi rakaat atsaniyati yang kedua. Allahu Akbar kepada lafaz Allahu Akbar. Kengain ketika bersolat intonasinya harus dijaga. Intonasi itu maksudnya adalah misal ingin berdiri daripada sujud, artinya berdiri kepada rakaat yang kedua, itu kan Allahu Akbarnya agak panjang. Allahu Akbar kan deh kan. Jadi orang-orang itu tak bingung. Dan jujur saja ketika beda imam intonasi membaca takbirnya itu tak gena, itu banyak orang sih. Misal contohnya ketika ben mau berdiri daripada
Kan harusnya kan ketika rakaat kedua tasyahud awal. Injak. Ketika tasyahud awal, pas imamnya aja kun apanya mana? Allahu Akbarnya lanceng, tapi keng toju. Allahu Akbar. Iya mungkin sini ada sing ngabusakin itu apanya mana? Tahu bahwa oh iya toju. Tapi mun ingat si misal sering budi, otomatis manceng. Mun tak pertanya coba bunga. Ketika intonasi dari si imam ini tak pati bener, maka banyak kesalahan-kesalahan. Ketika sudah berdiri dak remah. Dak remah. Ketika semisal tasyahud awal, imam toju. Makmum lakadu manceng inti sobud dohri lah. Dak remah sikap makmum. Kembali, mun semisal manceng. Hah? Bah, iya, mun semisal manceng makmumnya. Dari apa? Kita itu kan wajib noro imam. Itu kan bener kan imam kan? Tapi mun imam tak bener aja toro kan dah iya kan? Ada kata-kata seperti itu. Misal contohnya, yang rakaat pertama romoro imam tasyahud awal, apakah wajib noro? Yang kira wajib tidak. Nah itu kan ada penjelasan juga. Kita, ya penyaman mun imam tak bener aja toro kan dah iya kun. Tapi karena itu memang bener kun intonasinya yang kurang tepat, seharusnya kan Allahu Akbar. Dek wis cukup kan? Artinya karena toju Tapi bi imam dia penceng Allahu Akbar. Kan seakan-akan mau berdiri kan? Si makmum, kodar mereka lah. Boleh kok. Ya boleh, karena itu memang jadi bener. Karena tidak ke imam itu wajib. Tapi bangun imam salah itu roh lah kan itu kontradiksi ya. Yang sewajib itu roh itu ketika imamnya bener. Mun imamnya semisal konteksnya sekarang ketika imamnya di rakaat pertama tasyahud awal, bagaimana sikapnya kita ketika kita sudah mancing? Maka ada remah. Apakah kita wajib out kembali atau maka ketika kita kembali tak sah aja kan? Dharma ya mancing lah nanti. Wes dimana? Wes. Sumayakul kemudian mengucapkan siapa musolli inda iradatil qiyami ketika menghendaki berdiri Lirokati karena untuk rokaat taniyat yang kedua Allahu Akbar, artinya berarti pindah rokaat ya, sujud yang kedua pas pindah rokaat. Fahadihi maka adapun ini apanya mana rokaat yang kedua, rokaatun itu rokaat. Wayaf alu dan mengerjakan siapa musolli fi bakir rokaati di dalam sisanya beberapa rokaat jami ama terhadap keseluruhannya perkara. Jami ama terhadap keseluruhannya perkara karena yang menyebutkan siapa kita hu kepada ma illan niyatah kecuali niat. Wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Berikan sudah dijelaskan ketika sudah bukan rokaat yang pertama pas marde takbiratul ihram boleh, artinya niat baru kan berikan beda kan penjelasan itu. Fahiyah maka ada pun niat fil ula di dalam yang pertama, rokaat yang pertama. Wa idza zadat dan apabila menambah sholatuhu apa sholatnya man ala rokaat ini atas dua rokaat, jalasa maka duduk siapa man li tasyahudil awal karena untuk tasyahud awal. Terus ketika tasyahud awal dan mafayakulu maka mengucapkan siapa musolli. Rahatam lah. Embul sangat belas ya. Fayaqulu maka mengucapkan siapa musolli fihi di dalam tasyahud awal
At-tahiyyatu adapun penghormatan. Beberapa penghormatan al-mubarakatu yang barokah. As-sholawatu yang rahmat takdim. At-thayyibatu yang thayyib. Thayyib itu apa? Bagus. Lillahi itu tetap bagi Allah. Beri entar kepin ke haflah Gus Guyum. Itu kan ada syajaratun thayyibah, baldatun thayyibah, terus apa? Pokok inti daripada yang beliau ucapkan itu sebenarnya ketika kita sudah menciptakan syajaratun thayyibah misal, insyaallah baldatun thayyibah. Mungkin kan yang disarankan oleh beliau itu yang disarankan pokoknya bapak ibu nyari pese halal. Artinya syajaratun thayyibah mulai apa baldatun thayyibah lingkungannya dekian menjadi lingkungan yang baik. Bisa porana, yamun semisal bapan bi ibu nyare sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang subhat, kayak mungkin ilmu yang akan didapatkan juga subhat, tidak akan mendapatkan baldatun thayyibah lagi. Apa roza? Kita mau adapun keselamatan alaika itu tetap atas dirimu, ayuhan nabi, he kanjeng nabi. Warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu dan berkahnya Allah. Assalamu adapun keselamatan alaina itu tetap bagiku, wa ala ibadillahi sholihin dan atas beberapa hamba-hambanya Allah as-sholihina yang soleh-soleh. Soleh itu bisa juga dimaknai iman. Imannya apa? Ijtinabun nawahi. Apanya mana? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Artinya apa? Mengerjakan perintahnya Allah. Nah, imtisalu. Kan ngaku imtisalu ya? Imtisalu awamirillah, mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, so iman itu juga bisa disebut dengan orang-orang yang soleh. Menurut yang soleh nyaman ya, benar ada duakin bi setiap manusia ya, setiap manusia sebaja. Kan assalamu alaina berarti atas orang yang sebaja, wa ala ibadillahis solihin dan atas beberapa hamba-hambanya Allah yang soleh-soleh. Jadi benar duakin, memang kena terdeti orang yang soleh baban. Mulai duakin lo lebih mengaba-aban ini kan benih soleh fasik. Kita tahu mungkin ada orang yang soleh nanti atau doni orang yang soleh. Asyadu nyakseni sapa ingsun an temen sakjane kelakuan la ilaha iku ora ono pangeran iku mujud illallah kecuali Allah. Kalian tahu kan? Ngertiin kan? Wa asyhadu lan utawi nyakseni wa asyhadu adapun wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan teman sakjane Nabi Muhammad Rasulullah iku gustine Kanjeng Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tasyahud awal. Jadi tasyahud awal sampai lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam hadis-hadis itu memakai tidak ada lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Tapi yang ada Allahumma sholli ala Muhammad. Menetambahin ala Sayyidina Muhammad, ya adab karena adab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muntabun bamun itu ya tahu sahabat tambahin lah. Karena memang itu Allahumma sholli ala Muhammadin. Tsumma yaqulu. Abid gitu. Yaqulu kemudian mengucapkan siapa man Allahu Akbar. Ada lafaz Allahu Akbar. Yakumu jumeneng sapa man. Sapa musolli wa ya'ti lan nekani sapa man. Yakumu berdiri siapa orang. Wa ya'ti dan mendatangkan siapa orang bibaki rakaat
bibaki rokaati sholatihi, dengan sisa beberapa rokaat sholatnya orang, sholatnya musalli. Lakin akan tetapi la yaqra'u, tidak membaca siapa man suratan kepada surat ba'da tasyahudil awali, di dalam setelahnya tasyahud awal. Ya ketika benbejeng oleh rokaat kedua mari tasyahud awal, ketika sudah berdiri daripada tasyahud awal, maka tidak usah membaca surat. Surat itu kan yang disunnahkan ketika rokaat pertama dan rokaat kedua. Rokaat ketiga apakah disunnahkan? Tidak disunnahkan. Ketika menjadi makmum apakah disunnahkan membaca surat? Tidak. Ketika makmum itu disunnahkan untuk mendengarkan imam. Maca Fatihah mardi ngedingakin imam. Tapi mun bejeng bidhibieun yaitu disunnahkan, namun sunnah hayat. Dimana? Summa ida atamma, kemudian apabila menyempurnakan siapa man. Summa ida atamma, kemudian apabila menyempurnakan siapa man ar-rokaati, kepada beberapa rokaat, jalasa maka duduk siapa man al-julus al-akhirah, kepada julus yang akhir. Artinya apa? Ketika sudah sempurna sampai 4 rakaat, maka ketika di penghujung sholat itu ada yang namanya julusul akhir atau tasyahud akhir. Cuma aja jangan lemon liang. Ya lemon liang. Berkata siapa? Wa yaqulu, dan berkata siapa musalli. Wa yaqulu, dan berkata siapa musalli fihi, di dalam julusul akhir. Ini yang dibaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih. Terus ada tambahannya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummiyi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Ini saya masyhur kan, sungguh kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim. Kan saya masyhur kan, ilahirihi yang kita baca ya. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah da budi. Jadi lafaz penyamana kama shallaita ala sayidina Ibrahim atau wa ala alihi wasaidirmah Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ala ali sayidina Muhammad ini sudah tidak diwajibkan. Artinya wa ala ali sayidina Muhammad ke belakang itu sudah termasuk sunnah hayat. Nah, nyaman sholawat Ibrahimiyah. Ya. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim ila akhirih. Allahumma sholli ala Muhammad abdika, rupanya hambamu, wa rasulika, dan rasulmu, utusanmu, an-nabi, yang menjadi nabi, al-ummi, yang ummi artinya apanya mana buta huruf dan tidak bisa menulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Seorang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa Kanjeng Nabi itu kok ummi? Karena untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak dibuat oleh Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi bisa nulis, pasti cunin Kanjeng Nabi saya ngarang Al-Qur'an. Bismillah. Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, wa azwajihi, dan beberapa istri-istrinya Kanjeng Nabi, wa dzurriyyatihi, dan beberapa keluarganya Kanjeng Nabi. Kama seperti perkara shallaita yang memberikan rahmat takdim siapa engkau ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, atas keluarganya Nabi Ibrahim.
Wa barik, dan semoga memberkahi siapa engkau ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, abdika rupanya hambamu, wa rasulika dan utusanmu, an-nabi yang menjadi nabi, al-ummi yang ummi. Tapi ini tidak masyhur ya. Yang masyhur yang kita baca itu ada tahiyatnya Ibnu Abbas. Tahiyat yang kita baca, yang sering kita baca itu tahiyatnya Ibnu Abbas. Ada tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Tahiyatnya Ibnu Mas'ud itu kalau tak salah liktulik kok. At-tahiyatu at-thayyibatu sholawatu lillahi. Deh pokoknya liktulik diada dia. Dan ada sholawatnya, ada tahiyatnya Ibnu Abbas. Yang masyhur kita baca itu tahiyatnya Ibnu Abbas. Coba mun tak salah nih dalam kitab Al-Adkarnya Imam Nawawi itu ada penjelasan mengenai tahiyat. Nah, ingat ben bisa kebetaklekan. Oh, tahiyat itu misalnya bening bab tahiyat itu tahiyatnya Imam Ibnu Abbas itu seperti ini. Yang masyhur kita baca itu tahiyatnya Ibnu Abbas. Mardaya ada tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Bukan ada banyak versi di situ. Ning Al-Adkar An-Nawawi. Berdisin di Adkar. Al-Adkarnya Imam Nawawi itu ada penjelasan mengenai apa nyaman tahiyatnya Ibnu Abbas, tahiyatnya Ibnu Mas'ud itu ada. Dan menjan kok tahiyatnya Ibnu Mas'ud itu liktebelik, artinya dia ada itu tak runtut dengar aja. Ya menekan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah itu kan seba aben baca ya, bukan tak runtut sih. Artinya karena aben kebiasaan macam sehari ya. Menjan baaban itu karena tak biasa at-tahiyatut thayyibatus sholawatul mubarakatuh lillah. Artinya kan pas tak pada diri lo, darmah di rasanya. Itu nah yang biasa kita baca itu tahiyatnya Ibnu Abbas. Muhammadin, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa azwajihi, dan beberapa istrinya kanjeng Nabi, wa dzurriyyatihi, dan beberapa keluarganya kanjeng Nabi. Kama seperti perkara barokta yang memberikan keberkahan siapa engkau ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarganya Nabi Ibrahim, fil alamina di dalam alam. Innaka sesungguhnya engkau hamidun itu zat yang maha hamidun itu turdat yang maha agung. Pokoknya gila. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau itu zat yang maha dipuji dan maha agung. Allahumma ya Allah. Mari belajar ilanlah Allahumma kan, mari. Hah? Masa tak mari? Luhu ya Allah. Kan dia itu kan? Masa tak belajar? Kok lupain kok? Allahu ighfir, mengampunilah siapa engkau li kepadaku, ma kepada perkara. Ighfir, mengampunilah siapa engkau li kepadaku, ma kepada perkara qaddamtu yang mendahului siapa saya, wama dan sesuatu akhartu yang mengakhirkan siapa saya, wama dan sesuatu asrartu yang merahasiakan siapa saya, wama dan sesuatu asrartu yang merahasiakan siapa saya, wama dan sesuatu a'lantu yang memberitahu siapa saya, atau ngeto akhir apa menampakkan. A'lantu menampakkan siapa saya, wama dan sesuatu asraftu yang melebihi batas siapa saya, wama dan sesuatu anta adapun panjenengan a'lamu itu lebih mengetahui bihi dengan Maria mama qaddam tur dan sebagainya minni dariku. Anta adapun panjenengan al muqaddimu itu dat yang mendahulukan, dat yang mendahulukan
apanya dat yang dahulu deh, dat yang dahulu. Wa anta adapun engkau al muakhirut itu dat yang akhir. La ilaha tidak ada Tuhan itu wujud illa anta kecuali engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana do Tuhan kita, ati mendatangkanlah siapa engkau na kepadaku fid dunya di dalam dunia hasanatan kepada kebaikan. Wa fil akhirati dan di dalam akhirat hasanatan kepada kebaikan. Artinya memohon kepada Allah ning dunya ontong ning akhirat juga ontong. Beda ontong potong. Kan itu kan berjelas ini dia. Nah, kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalam akhirat juga hasanah. Wakidan menjagalah siapa engkau na kepada kita ada benari kepada apanya mana siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu itu memohon pertolongan siapa saya bika kepadamu min adabil qabri dari adabnya kubur. Min adabil qabri dari adabnya kubur, wa min adabin nari dan dari adabnya neraka. Wa min fitnatil mahya dan dari fitnahnya kehidupan wal mamati dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal dan dari fitnahnya al masihid dajjal. Ya ke mau ke baben tak ngejepok kemasan dajjal. Ketika baben ngejepok kemasan dajjal itu sudah masa yang paling parah. Memang setelah apanya banyak cobaan-cobaan ya artinya enggak makanan sudah mulai habis. Tapi dajjal datang itu membawa itu semua kebutuhan kita yang anuria. Maka kan ketika ben memilih surganya dajjal, maka apanya mana? Nerakanya Allah. Ketika ben memilih nerakanya dajjal, maka ben memilih surganya Allah. Maka ben tertak pengejabu akal. Apanya mana masanya dajjal. Tsumma yusallimu kemudian membaca salam siapa man. Ayaqulu maka mengucapkan siapa man assalamualaikum. Wis cukup. Assalamualaikum. Beni assalamualaikum. Ini dina ada wakila warahmatullahi wabarakatuh. Cuman di dalam kitab-kitab yang masyhur kita baca assalamualaikum tanpa adanya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu adapun keselamatan alaikum itu tetap atas kalian. Warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu dan berkahnya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi pertolongan. Si memberi pertolongan. Si pengiran di bantuan. Oh, pun. Siapa Adi? Kentari Adi si tadi. Tuli. Urgen ai. Ada aja lah, Bang.